Kalau baby masih di sekitaran 8 juta. 8 juta. Berarti ini udah indukan di atas itu dong. Ya, kurang. Iya. Pack kodok guys, 8 juta. Oke, ini yang ada. Jadi lu seharian ngawinin kodok, berarti kita harus tontonin terus ya? Ya enggak juga sih. Hobi banget nontonin yang kawin gitu. Kirain. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kembali lagi di The Faro Show dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, the one and only Koko Setiawan. Thank you banget. Sama-sama. Jadi gue mau track back sedikit. Koko Setiawan ini adalah salah satu mentor gue di dunia reptil, dan sekarang lu masih main reptil gak kok? Apa udah ke yang basa-basa nih? Gua masih sebenarnya masih ada reptil masih ada. Reptil masih ada. Masih. Tapi sekarang fokusnya lagi masih di amfibi kalau sekarang. Sekarang yang basa-basa gitu. Iya. Kenapa nih lu beralih dari reptil ke amfibi? Sebenarnya kan gue udah sempat pensiun reptil juga. Oke. Jadi lu awal main reptil kapan tuh? 2008. Terus gue kayak kenal lu 2012 2013 ya. Iya, kurang lebih lah ya. Nah, berarti dari reptil apa aja tuh yang udah pernah lu ternakin, yang udah lu pernah mainin? Kalau itu hampir semua ya, dari kura darat udah, lizard udah, varanus udah. Semuanya udah ya? Hampir semua udah. Ular juga udah. Ular juga udah. Dan sekarang fokusnya sekarang di amfibi lah. Amfibi. Amfibi apa nih kok? Ada lu bawa kesini kan nih? Ada. Amfibi apa tuh coba? Kalau yang sekarang gue lagi fokus banget di Pac-Man. Pac-Man ini kodok berarti. Kodok. Nah, ini salah satunya. Oke, ini gue izin buka ya. Iya. Oke. Pac-Man. Oh, ini kita keluarin nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke, ini Pac-Man, dia dari mana nih kok Pac-Man? Kalau yang ini Kakopris, dia dari Peru. Berarti impor ini ya? Impor, ini Pac-Man terkecil. Ini udah maksimum size. Ini yang kecil, berarti Pac-Man banyak juga spesiesnya ya? Sebenarnya kalau dari Ceratropisnya sendiri kan 8. Oke. Kalau ini dari Kakopris. Oke, berarti ini salah satu Pac-Man terkecil. Ini udah maksimum size dia. Di Indo udah banyak belum ini? Dikit masih. Ada tahu nggak berapa kira-kira? Yang masih survive sampai sekarang kayak nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10 ekor. Ini jenisnya apa? Pierroti ya? Pierroti. Hah? Naik pesawat dia? Iya. Dari Peru, benar. Cuman duduknya di bagasi deh. Nah, ini berarti lu ambil dari kecil banget? Dari baby. Dari baby. Ini udah umur berapa kira-kira? Oh, ini udah 3 tahun gue piara. 3 tahun, berarti ya udah max-nya segini ya? Udah maksimum ini betina. Oke, ini jantan lebih kecil lagi. Ini jarang banget, berarti harganya lumayan ya? Maksudnya? Masih lumayan harganya. Boleh tahu gak kisarannya berapa nih? Kalau baby masih di sekitaran 8 juta. 8 juta. Berarti ini udah indukan di atas itu dong? Ya, kurang. Iya. Pack kodok guys, 8 juta. Oke, ini yang ada kalau yang jenis yang common kok, yang biasa. Yang maksudnya common ini kan gua ada. Yang unik nih, yang nggak bisa gede. Kalau yang common ini Ceratropis. Ini yang emang banyak di pasaran. Iya, ini Cranwelli. Buset. Ini betina maksimum size nih. Ada warna apa aja kok ini? Kalau kodok-kodokan si Pac-Man ini nih? Kalau Pac-Man warna basicnya sedikit sebenarnya. Dia basicnya itu cuma di hijau, kuning, coklat, sama merah. Ini yang merah berarti? Ini yang merah, ini strawberry. Matanya merah juga kok ya? Mata merah karena dia albino. Iya. Oke. Ini kalau kita taruh di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dia nemenin kita gitu ya? Iya. Kalau ini cewek cowok? Itu cewek, maksimum size segitu. Lompatannya pendek. Lompatannya nggak jauh berarti ya? Iya. Dia sama kayak kodok origami. Lompatnya cuma maju ke depan begitu doang. Gini doang. Gitu iya, kalau dia mah lompatnya pelan gitu. Oke, tapi kan ini kodok. Kalau katak beda lagi berarti? Beda jenis? Beda. Apa yang bedain kodok sama katak kok? Dari kulit beda kodok sama katak. Oke. Terus kaki selaputnya juga berbeda. Kalau katak kan lebih ada selaput karena lebih jago berenang. Kalau kodok nggak gitu jago berenang sebenarnya. Berarti kodok ini harusnya dia di dataran-dataran nggak terlalu di air berarti ya? Dia butuh lembab doang sebenarnya. Iya. Oke. Berarti kalau mau dipiara di kotak gini aja, terus kasih busa akuarium gitu? Bisa, atau mau air doang ya sebenarnya bisa aja. Bisa. Tapi airnya sebecek-becek apa sampai dia? Iya sebenarnya asal becek aja dia. Dia nggak butuh sampai kerendam. Dia nggak boleh sampai terlalu tinggi airnya. Oke, berarti di bawah-bawah aja ya? Iya. Oke, berarti dari reptil lu beralih ke amfibi. Berarti sampai sekarang fokusnya di amfibi. Udah berapa lama kok main amfibi? Dari 2017. 2017. Berarti udah hampir 7 tahun. Oke. Dan setahu gue pas awal lu main ini belum ada yang ternak ya? Belum. Lu yang pertama kali ternak Pac-Man di Indonesia berarti. Iya.
Kalau di Asia mungkin udah ada ya, di Indo Udah lu banyak, pertama ya. Asia udah banyak. Di Indo lu pertama nih. Kenapa bisa lu kepikiran mau ternak Pac-Man? Apa dari dulu belum ada yang ternak? Jadi lu ngeliat peluang nih, belum ada yang ternak nih. Sebenarnya ya karena balik lagi dulu kan 2017 kan gue dari kondisi yang nol ya. Oh, nol. Kondisi yang lagi nggak ada duit sama sekali dulu malah. Jadi temen waktu itu ke tempat temen, ya mungkin lo kenal juga, dan kan, nah gue cuma nanya apa yang bisa gue mainin, dia kasih gue Pac-Man waktu itu. Terus gue pelajarin dan gue teringat almarhum Ko Daniel, Exoreptile. Dulu 2012 dia udah nyuruh gue ternak Pac-Man sebenarnya. Akhirnya ya udah gue pelajarin, jadi di 2018 akhirnya. Berarti 1 tahun lebih belajar buat ternak Pac-Man. Iya. Oke. Ini bedain betina sama jantan gimana? Cuman dari jempol kaki depan. Jempol kaki depan. Salah. Berarti kalau jantan jempol kaki depannya kenapa dia? Dia ada tompel, kalau betina nggak ada. Aduh, ada bawa jantan. Gua bawa jantan. Kalau yang jantan ada tompelnya. Tapi ini beda jenis ya. Tapi kalau jantan berarti lebih kecil ya? Kalau Lebih kecil. Pac-Man ya? Iya. Nah ini. Mana kok tompelnya? Nih, kalau kita lihat di sini, oh ini lagi putih dia nggak kelihatan. Aslinya bisa hitam dia di sini ya. Jempol itunya depannya ada iya. Ada tompel ya. Betul. Iya. Tapi dari kecil udah kelihatan apa? Enggak. Ukuran 6-7 cm lah baru kelihatan. 6-7 cm baru kelihatan ada tompelnya. Iya. Terus kayak gue kan kalau kodok kan selalu bunyi. Tapi ini kenapa nggak bunyi? Sebenarnya kodok yang bunyi cuma jantan. Oh, yang cewek nggak bunyi. Cewek itu biasanya kalau dia terganggu atau dia defense baru dia bunyi. Kalau enggak. Oke. Iya. Dan bunyinya itu kan sebenarnya mereka untuk panggilan kawin sebenarnya malah. Oh, itu panggilan kawin. Iya. Berarti di sawah tuh banyak panggilan kawin ya? Nah, makanya kan pasti bunyinya itu ketika dia lagi mau hujan kan atau hujan. Iya, Nah, lagi hujan mau hujan. itu waktunya kawin memang kalau hujan-hujan kayaknya. Oh. Pas iya. Nah, berarti lu breedingnya mau nggak mau dibikin simulasi hujan dong ya? Harus. Oh. Harus banget. Iya. Air Terus kita bikin hujan buatan gitu. Oh, iya. Karena untuk simulasi mereka buat kawin ya kan. Kayak di alam. Iya. Terus Pac-Man ini makannya apa kok? Makannya sebenarnya kalau di alam tuh lebih ke arah kayak serangga. Terus bisa ke cacing. Atau dia juga tikus, burung. Apapun dimakan. Apapun dimakan dia pada basicnya. Bahkan termasuk sesama kodok mereka makan. Oh, sesama kodok makan. Berarti kalau kawin gitu bisa kanibal? Kanibal? Oh, Bisa. no. Bisa. Even mau kayak ini makanan yang tadi itu? Bisa. Padahal ini kayak mulutnya juga nggak muat tapi masuk tuh? Masuk. Mereka bisa makan yang segede badan mereka. Waduh. Iya. Terus kalau mereka makan seminggu berapa kali kok? Kalau gue pribadi yang bagusnya seminggu 3 kali. Tapi balik lagi ya tergantung kita kasih makannya apa. Oke. Kalau kayak tikus seminggu sekali udah cukup. Terus airnya gimana? Ganti tiap hari? Kalau gue tiap hari ganti pasti. Lu punya berapa kodok sekarang? Ratusan ada ya. Tiap hari ganti air? Nani? Terus kayak pangeran kodok aja. Terus kayak sampai sekarang juga gue nggak tahu sih. Gantinya masih manual kan? Nggak bisa dibuka. Terus kalau gue masih manual. Tapi nanti kalau Amin punya budget lebih, gue mau bikin farm yang lebih gede, lebih memadai, gue bikin semua sistem otomatis. Tapi di luar udah ada belum sih yang praktekin sistem? Udah, bahkan udah ada sistem flash di luar. Oh, enak ya? Iya. Iya. Kalau gue lihat kayak orang cupang, dia kayak bisa langsung masukin selangnya, Ya. langsung keganti kan. Sebenarnya kita juga bisa sistem drip air bersih masuk air kotor keluar. Tapi kan costnya lebih tinggi banget pasti kan. Iya. Kenapa air harus ganti tiap hari? Karena Pac-Man ini resiko terbesarnya dari kotoran diri sendiri sebenarnya, keracunannya. Jadi dia pup di sana, kencing Dia di sana. pup, kencing di kandang, kita nggak ganti misalkan keserap oleh dia lagi. Nah, penyakit jatuhnya. Iya, ibarat kayak Ya kalau kita sini kencing sini gitu Nah, ya. terus kita nah kalau itu kita mesti nggak kena ya. Iya. Dia Kalau kan diupamin langsung namanya ya kita makan gitu loh. Oke. Iya. Apa jadinya kan gitu. Tapi kayak kodok ini kan sebetulnya dia kayak hewan display only, maksudnya bukan buat di Iya, handle betul. kan? Betul. Iya. Nah, lu breeding Pac-Man berarti proses belajarnya 1 tahun. Setahun. Langsung jadi apa? Banyak gagalnya juga kok. Gue awal belajar mungkin hampir lebih dari 50 ekor malah indukan yang mati. Indukan mati, Iya. lebih dari 50 ekor. Buset, berarti Dan harga dulu kan tau sendiri Iya. Indukan satu tuh yang paling basicnya paling murah tuh 4 jutaan. kayak seginian bisa 4 juta 5 juta ya. Ini Fire Dragon. Nah, Nah kalau ini sih babynya kan sekitar 2,5 juta. Indukannya ya mungkin sekitar 20-30 juta. Iya. Tapi proses belajar lu banyak berarti ya. Uang belajarnya banyak ya. Tapi kan ya banyak. Tapi gue bersyukurnya adalah banyak. itu hasil dari gue muter dari kodok yang 5 ekor awal yang gue modal awal itu doang. Modal awal lu gedein terus lu ternakin. Enggak, gue puter.
Gue jual, beli lagi, jual beli, kumpul modal beli indukan. Terus saya kayak gitu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang gitu ya. Berarti kalau Pac-Man kawin kayak misalnya kadal nih, iguana, jantan 5, jantan 1 betina 5. Kalau Pac-Man gitu juga gak? Enggak, malah Pac-Man jantannya 2, betinanya 1. Waduh. Pac-Man jantan 2, betina 1. Tapi bukan berarti dua-dua jantan ngawinin dia ya. Oke. Karena Pac-Man ini sama kayak manusia, cewek. Pemilih, bro. Pemilih. Jadi kalau jantan yang 1, jelek nih, dia nggak mau itu. Itu masalahnya. Oh, iya. Itu repotnya tuh itu dia tuh. Tapi kalau kadal kan kawin masuk kok. Kalau Pac-Man masuk juga maksudnya? Enggak, dia pembuahannya di luar. Jadi jantan akan melok betina. Dipeluk dari belakang. Dipeluk dari belakang. Nah, ketika betina buang telur, dia akan ngangkat pantatnya keluar dari air. Nah, di situ baru jantan akan ngeluarin spermanya. Spermanya di luar airnya itu, berarti? Iya, di luar. Dia nggak masuk tuh ya? Iya, enggak. Nggak enak. Kayak pengalaman banget ya. Berarti kayak pembuahannya berarti di luar. Jadi kayak betina buang telur, jantan langsung tembak. Iya. Berapa telur kalau betina biasa buang telur? Proses dia tuh buang telur nggak langsung. Jadi bertahap. Buang bentar, ntar buang lagi, terus kayak begitu. Dalam satu hari gue biasa hampir seharian malah. Kalau indukan yang bagus banget, contoh kayak ini nih, Fair Dragon ini, pernah ngeluarin telur mungkin di atas 6.000. Karena kecebong yang jadinya 5.500. Buset. Jadi lu seharian ngawinin kodok, berarti kita harus tontonin terus ya? Ya enggak juga sih. Hobi banget tontonin yang kawin gitu. Kirain. Tapi kan kayak kalau ditinggal takutnya dimakan. Enggak dong, kalau dia udah ampleksus sudah nggak akan dimakan. Enggak sih, kanibal mereka pas lagi kawin. Kalau gue di awalnya doang ngeliat kondisinya seperti apa. Berantem kan nih? Iya. Kalau betinanya udah respon mau makan, berarti betina belum siap. Pasti gue angkat, gue ganti betina lain. Sampai betinanya mogok makan baru dikawinin gitu? Sebenarnya nggak mogok makan. Mereka tuh kayak tahu gitu. Oke. Waktunya kawin tuh mereka nggak akan saling makan gitu. Lagi mau enak-enak masa dimakan. Berarti kayak proses kawin, terus dia buang telur dalam sehari bisa beberapa kali telur. Dan sekali buang tuh rata-rata 10-15 butir. Lama banget dong, berkali-kali dia. Iya. Berarti pas ditembak sama jantan nggak semuanya jadi ya? Tergantung. Kalau kita breeding kita yang bikin ya, secara bukan di alam kan. Ketinggian air itu pengaruh. Ketinggian air pengaruh. Jadi kalau kita salah ketinggian air, bisa resiko gagal semua. Tapi kalau airnya pas, gua rata-rata itu jadi hampir 90% udah. 90% jadi 5.000 ekoran. Ya itu yang udah bagus banget ya. Tapi rata-rata sih 3.000, 2.000. Ada juga yang paling cuma berapa ratus, tergantung lah indukannya. Itu berarti dari kecil kan di air rame-rame kan anak-anaknya. Iya. Terus nanti baru lu pisahin satu-satu apa sekarang? Gua kalau kecebong sekarang masih gua gabung semua sih. Gabung semua. Sampai dia jadi kodok baru gua pisahin. Proses dari kecebong jadi kodok lama gak sih kok? Kalau Pac-Man termasuk cepet ya. Rata-rata tuh 19 hari sampai 1 bulan. Oh, berarti 1 bulanan baru bisa dijual lah ya, kurang lebih. Ya, bisa dibilang kayak gitu lah ya. Tapi kan ketika dia udah jadi kodok pun kan masih ada buntut. Itu masih nunggu lagi tuh. Oh, sampai sekitar 1-2 hari sampai buntutnya hilang. Makan dulu baru kita berani jual. Baru dijual. Berarti kayak pas dia dari berudu kecebong ke kodok nggak makan tuh? Makan dong. Makannya apa tuh kalau kecebong-cebong gitu? Nah, ini yang banyak di Indonesia sebenarnya kan sekarang breeder mulai banyak nih. Rata-rata tuh ngasih makannya kalau enggak cacing sutra, cacing beku. Itu makanan kecebongnya ya? Ya, cuman kalau gue pribadi udah beralih dari itu. Gue udah pakai pelet khusus buat kecebong. Bisa tuh ya pakai pelet? Ada peletnya khusus memang. Nah, terus berarti dari kecebong ke kodok dikasih makan dulu baru bisa dijual ya? Sampai ekornya udah nyerap, udah jadi kodok utuh ya? Iya. Prosesnya kira-kira sebulan. Nah, kalau udah jadi kodok utuh baru dipisahin satu-satu? Iya. 4.000 misalnya? Iya. Cuman gue sebenarnya belakangan ini udah nemuin cara bisa gue gabung. Jadi satu tempat bisa taruh mungkin 10-20 ekor. Bahkan kalau tempatnya luas bisa sampai 100 ekor. Berarti kalau dulu lu masih beli kotak kayak gini misalnya 4.000 biji. Iya, tupperware kecil gitu. Tukang plastik ya berarti ya? Seneng pas lu lagi panen. Gue dulu pas lagi banyak ya. Bukan pas lagi banyak deh, pas awal-awal ya. Jadi ribuan itu sekali pesen kotak box yang 300 mili tuh. Bisa sampai 10 dus. 10 karton. Sekali order tuh. Dan itu sekali jalan loh. Jadi ketika breeding lagi ya beli lagi mau nggak mau. Iya. Dan dari ribuan ekor itu diganti airnya tiap hari? Tiap hari. Wow,
betapa sakit pinggangnya sih Setiawan gitu. Tapi kalau nggak diganti ya mati ya mau nggak mau ya. Iya, resikonya tinggi kan. Jadi mendingan gue jaga di kualitasnya mereka gitu loh. Tapi untuk sekarang breeding Pac-Man gimana nih? Karena kan tadi lu bilang sendiri udah mulai banyak yang breeding. Iya. Nah, untuk sekarang gimana kok? Sebenarnya kalau dari harga sendiri otomatis lah ya. Dengan Pac-Man jadi ya banyak, breeder makin banyak, harga pasti menurun. Nah, ini kita simpulin aja kayak lu jadi 1.000, gue jadi 1.000. Yang lain jadi 1.000. Jadi total ada misalnya ada 10.000 ekor dalam satu base, kan nggak mungkin semua orang beli 100 ya. Iya. Jadi kayak udah banyak nih stoknya, pasarnya mau ambil apa enggak. Iya. Gitu ya. Makanya kalau gue pribadi sekarang lebih mainnya ke arah yang selective breed udah. Kualitas. Yang udah aneh-aneh ya, kualitas gue jaga. Yang basic pun gue jaga di kualitas memang. Jadi kayak misalnya kayak gini motifnya aneh-aneh. Gitu. Iya. Ada bawa gak kok yang motifnya? Gue bawa mutan. Mutan apa tuh? Ninja. Waduh. Ini motifnya. Ini warnanya aneh. Aneh, maksudnya. Dan matanya full black dia. Harusnya hijau kan warnanya ya. Tapi ini dia kayak ada hijau, ada abu-abu, ada oranye, ada coklatnya. Dan matanya full black. Ini translucent dia. Kalau mutan gini harga berapa kok? Babynya itu masih di sekitar 3 juta paling murah. Babynya ya? Iya. Kalau yang full black ini yang translucent gini mungkin sekitar 4,5-an. 4,5an babynya ya? Baby. Iya. Ini udah lagi lu ternakin nih apa udah? Ini lagi gue siapin, ini betina. Bentar lagi siap harusnya. Oke. Iya. Berarti kalau kalian mau lihat-lihat kodok-kodok berkualitas tuh ada di IG, ada di YouTube. YouTube ada, IG ada, cuman ya belakangan ini gue lagi agak nggak terlalu sering posting sebenarnya. Tapi kalau mau ngelihat nih kodok lu lagi ada stok apa, lu ada offline-nya gitu kok? Ada. Di mana tuh? Gue di Kampung Seafood Dayu City, Kelapa Gading. Itu tiap hari buka. Tiap hari buka, ada yang jaga di sana. Oke, berarti bisa lihat koleksi-koleksi kodok lu di sana ya? Di sana lebih ke arah ya stok untuk jual ya. Untuk jual. Nah, terus kayak di sana ada kodok doang atau ada hewan-hewan lain tuh? Oh, campur. Di Kampung Seafood itu. Campur. Di sana bahkan dari kucing juga ada, kelinci, musang, kelelawar, burung hantu. Bukan Kampung Seafood lagi ya, kampung. Itu kampung satwa kita bikinnya. Jadi di Kampung Seafood ada kampung satwa. Nah, jadi sekalian makan bisa lihat-lihat. Iya. Sana, bahkan jadi kan banyak orang yang hobi atau anak-anak yang pengen main sama ular, main sama burung hantu, itu bisa foto, bisa apa di sana. Oke, nah ini Pac-Man terus ada bawa kodok lain lagi ya? Enggak sih, cuma gue bawa satu lagi fantasi. Itu hybrid deh. Berarti ini Pac-Man banyak juga jenisnya ya? Banyak. Yang kayak orang-orang jual kan cuma green gitu doang, yang biasa kan? Yang biasa, basic. Nah, ini. Ini ada tanduknya di matanya ya? Iya. Kalau fantasy ini harga berapa? Fantasi terakhir gue jual baby masih sekitar, bukan baby sih, udah baby up itu masih di 2,5 jutaan. 2,5 juta berarti ya. Tapi balik ke kualitas ya. Kalau yang basic-basicnya mungkin sekitar 1 jutaan lah. Oke. Ini contohnya yang ini yang biasa ya tadi ya. Iya. Ini yang mutan, ini yang fantasi, ini yang hybrid. Saja tadi yang si Pierrot ini. Ini Aurita. Aurita apa lagi nih? Spesies berbeda lagi dia. Oh. Iya. Ya, cuman paling tinggi tanduk sebenarnya di Cornuta, cuman gua nggak bawa Cornuta. Tapi lu kayak misalnya nih orang awam nih nggak pernah piara beginian, lu rekomen gak sih kok, maksudnya piaranya susah gak sih? Cara piaranya gimana nih? Dari kecil nih dia beli kecil, atau dia harus ngapain? Sebenarnya yang penting gini, dia butuh kandang pertama yang proper. Oke, kandangnya yang proper, contohnya yang kayak gini udah proper banget. Ini udah proper untuk baby ya. Oke. Ini udah proper. Nah, untuk adult sebenarnya kandang kayak gini bisa. Atau kita pakai kayak kotak mutiara juga bisa. Oke, berarti yang adult, berarti kandangnya nggak usah gede-gede ya, maksudnya untuk bisa dapat space banyak. Nggak perlu. Ini doang udah bisa sampai dia meninggal kan? Bisa. Berarti space untuk piaranya nggak gede nih ya? Kecil space-nya. Oke, pertama perlu kandang. Yang kedua, yang paling dibutuhin lagi komitmen. Kenapa nih? Pertama kan kita harus bersihin kandang dia setiap hari. Oke. Yang kedua, kasih makan dia kan juga seminggu tuh 3 kali. Bentar, kalau gue ngeri ini nanti ada yang makan makanan nih. Enggak sih. Saling makan nih. Enggak. Kita ganti. Udah makan. Ini baru pada makan kemarin. Aman. Oke. Komitmen ya, air ganti tiap hari. Nah, pakai air apa kok? Air keran, air aja pump, bisa sebenarnya. Oke, komitmen ya. Dan yang paling pasti kenapa komitmen, umur mereka panjang. Sampai berapa tuh? 15 tahun. 15 tahun ya. Panjang. Nah itu ternakan gue di 2018. Oh, salah satu anakan lu di 2018 ya. Tadi. Iya. Umurnya panjang berarti ya? Panjang umurnya, makanya kenapa gue bilang butuh komitmen gitu. Tadi untuk makanannya harus makanan yang hidup apa yang? Sebenarnya enggak, frozen juga bisa. Berarti kayak beli
kan tinggal masukin kulkas, kalau mau kasih makan tinggal keluarin gitu ya. Iya, gampang ya. Tapi harus defrost dulu ya. Iya. Jangan sampai dingin ya. Beku ya. Iya. Oke, terus kalau penyakit umum di Pac-Man kok? Penyakit yang paling sering itu dia di ini, cloudy eye. Apa tuh? Matanya ada selaput putih. Matanya selaput putih. Iya. Itu biasa kenapa tuh? Itu banyak penyebab sebenarnya. Oke. Dari dia kelebihan protein bisa, atau matanya kena sama alas, digaruk sama dia jadi luka juga bisa. Oke. Cara nyembuhinnya gimana? Ada 2 cara sebenarnya. Yang sebenarnya 3 sih. Cara paling yang awal itu kalau nggak parah cukup ganti air setiap hari. Tapi karena nggak usah pakai alas apapun. Oke, air gini aja ya? Air aja, ya. Nah, airnya tuh ganti sehari bisa 2 atau 3 kali lah. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang udah agak parah, bisa pakai air hangat plus madu murni. Jadi dikucurin di dekat matanya supaya kena, karena bakteri biar hilang dulu. Atau yang cara ketiga kasih obat mata. Nah, obat tetes mata bisa pakai manusia punya atau reptil juga sekarang udah ada obat tetes mata reptil kan? Bisa ya pakai bisa. Ya? Oke, nah untuk Pac-Man ini lu jualnya berarti di pasar Indonesia ya? Apa ada ekspor? Saat ini masih Indonesia, cuman permintaan gue untuk ekspor sebenarnya udah banyak. Berarti di luar masih dibilang cukup lumayan jarang ya? Kalau permintaan di luar banyak. Masalah gini, di luar itu mereka kan juga udah beberapa negara udah lama ya. Oke. Cuman ada beberapa negara tuh yang mulai baru naik. Atau juga ada negara-negara yang udah lama tapi breedernya tuh sedikit. Jadi nggak nutup kuotanya mereka permintaannya gitu. Iya, berarti permintaan di luar mah udah lumayan cukup banyak ya. Banyak. Negara apa nih yang minta paling gede misalnya? Hey, can you give me 1,000 Pac-Man frog? Gitu. Negara apa kok yang permintaannya paling banyak? Gue sampai saat ini belum pernah bahas sampai kuota ya. Tapi yang permintaan itu yang udah pernah masuk ke gue itu mulai dari Malaysia, Filipina, Jerman, Holland, banyak Rusia, ya? Termasuk US. Padahal US breedernya banyak loh. Padahal dia juga aslinya dari Amerika ya? Iya. Tapi memang ada satu breeder besar di US minta sama gue. Karena mereka butuh genetiknya sebenarnya. Gitu. Karena kan Pac-Man ini kan semakin berkutat di situ-situ aja kan genetiknya makin hancur dia. Oke, berarti belum sempet ngirim-ngirim itu ya? Belum, karena kan di Indonesia gue ternak 1.000 ekor atau 2.000 ekor aja kan permintaan reseller kan lumayan kan. Iya. Jadi nutupin itu aja juga lumayan sebenarnya. Terus kan juga jual ke mereka tuh ada harus tanggung jawab garansi apa segala macem. Oh enggak, jangan salah. Kalau gue pribadi, kalau kita sebagai breeder ya, kita mau jual secara quantity, lebih enak ekspor. Karena ekspor itu sistemnya sama kayak kita beli buah truk. Satu truk sama 1 kilo berbeda prinsipnya mereka. Iya. Bedanya apa coba? Bedanya 1 kilo sama 1 ton. Misalnya satu truk. Ya. 1 truk ya pasti ada yang rusak, ada yang apa. Nah itu. Jadi buat mereka ada yang cacat, ada yang mati, resiko mereka. Beda sama kita di dalam negeri sendiri. Iya. Lu beli mau 200 ekor, maunya semua yang perfect. Nah di luar nggak mikir itu. Mereka tahu ada resiko. Kita beli buah 1 kilo bisa milih, beli buah 1 truk nggak mungkin milih gitu. Betul. Milih juga mau sampai kapan kalian milih? Gitu. Makanya kalau kita sebagai breeder sebenarnya enak kan lempar keluar kalau kayak gitu kan. Jadi ibaratnya ada yang minus dikit juga mereka mau tutup aja mata sebenarnya dengan harga yang sama gitu. Ya, semoga tahun ini lu bisa ngelarin ekspor itu loh kayak. Kayak buat ngejar ekspor masih agak lumayan ya. Karena kan kuotanya juga izinnya. Sebenarnya izin sih bisa sih, teman ada yang bisa ngirimin. Cuman kalau gue pribadi, kalau kita udah main ke luar negeri, sedangkan di dalam aja Pac-Man ini sebenarnya masih kalah sama secara morp ya, masih kalah jauh dibanding luar. Ngapain kita harus main keluar gitu? Berarti lu lagi mau kencengin di morpnya ya, genetik aneh di. Kalau gue memang lebih banyak main di genetik sekarang gitu lah. Terus breeder di sini makin banyak, terus gimana kok harga mereka kok? Bang, udah lah bang. Ya kalau gue bilang harga ya balik lagi sesuai supply demand kan. Semakin demandnya menurun, supply-nya banyak, harga pasti nurun. Seperti itu. Jadi harganya lagi lumayan turun lah ya. Ya. Udah pernah bikin itu kok, genetik baru yang ada di Pac-Man yang kayak first in Indonesia first in. Pertama kali Chimera di Indonesia gue bikin. Oke, itu gimana Pac-Man-nya warnanya? Jadi setengah-setengah warnanya. Wah, setengah albino, setengah normal. Waduh, itu aneh banget. Iya. Masih ada kok? Apa udah laku? Sayangnya setelah ditawar orang harga gila mati, gue nggak jual. Boleh tahu gak ditawar berapa? Ditukar Aldabra grade A++. Buset. Size 35 cm. Nah, kira-kira 70 juta tuh lebih. Lu nggak jual? Nggak.
terus mati di lu. Iya. Habis ditawar nggak lama mati gitu. Iya. Cuman biasa gitu tuh yang ditawar tinggi malah mati gue. Iya. Itu dia. Itu baru pertama kali lu bikin gitu. Pertama kali itu. Di Indo. Dunia apa Indo? Di Indo, dunia udah ada. Udah ada itu. Udah. Bahkan tapi sekarang yang sebenarnya dari berapa tahun yang lalu gue udah pernah ngasilin itu adalah morph genetik yang albino, tapi spotnya transparan. Itu sebenarnya udah berapa tahun gue ngasilin itu. Orang luar pun udah suruh gue dalemin supaya genetiknya jadi jelas ya. Paten gitu. Nah ini udah mulai. Karena sekarang gue ngawinin F2-nya, F3-nya tuh udah mulai semua begitu. Berarti kalau kayak gitu belum ada yang bikin, berarti lu bisa bikin nama sendiri dong. Sebenarnya dulu ada yang sempat nggak sengaja jadi. Mungkin dari F2 gua atau F1 gua di luar kawinin jadi kayak gitu. Cuman ya labelnya lah jadinya berantakan gitu loh. Oke, tapi kalau untuk yang market lu sekarang nih, dia mintanya genetik kayak gimana? Nah, kalau di gua sekarang lebih banyak orang semua masih ada ya. Jadi kayak reseller kan masih butuh yang basic-basic juga butuh gitu loh. Tapi kolektor udah mulai nyari yang aneh-aneh sebenarnya. Kayak gimana? Kayak yang merah banget kah atau yang kayak kayak strawberry mungkin merah banget. Tapi yang lagi banyak nanya ke gue itu mutan, cornuta. Itu yang barang-barang yang jarang ada di Indo memang. Iya, bukan yang kayak basic green. Yang kayak gini-gini nih yang jarang nih ya. Iya, justru yang nanya sama gue sekarang banyak kan nanya yang gitu-gitu. Oke. Pernah gak kok apa Pac-Man termahal berapa duit yang pernah lu jual di Indo? Yang termahal tuh. Yang pernah gue jual ya? Iya. Yang pernah gue jual termahal itu Pac-Man itu Peroti. Berapa tuh? 8 juta. Karena kan kalau yang lainnya kan gue jual baby, jadi harga nggak bisa yang terlalu tinggi banget. Kecuali indukan, gue pernah jual indukan sepasang 25 juta. 25 juta Sepasang. Tapi ya kan udah indukan kan. Iya, dan itu udah pernah proven dan lu tinggal kawinin. Dan terbukti orangnya ngambil jadi banyak. Gue ajarin sebulan jadi balik modal langsung untung. Iya. Tapi kalau mutan bedanya tuh berarti dari mata, bibir gitu? Enggak, sebenarnya kalau mutan itu dari warna sebenarnya. Warna dia tuh aneh. Dan dia berubah-berubah warnanya. Warna berubah-berubah. Ini aslinya waktu kecil tuh warnanya pink semua. Nah, gedenya begini. Tapi ini gue jujur sedikit ya guys ya. Gue pernah beli mutan warnanya pink terus jadi hijau. Gue kayak kok jadi murah Pac-Man ya. Terus tahu-tahu pas gue biar lagi berubah lagi. Berarti mutan emang warnanya emang pasti berubah terus mutan. Berubah ya. Iya. Tapi matanya emang semua full black. Enggak, ada yang normal juga. Justru kalau yang full black ini yang lebih mahal dibanding yang normal matanya. Karena matanya kan harusnya normal kayak gini ya. Iya. Ini full black. Iya. Tapi ya, gimana kok pesan-kesan lo untuk para hobis Pac-Man nih ke depan ini sebelum kita tutup? Sebenarnya kalau hobi Pac-Man di Indonesia makin banyak ya. Apalagi gue setiap pameran ada aja orang-orang baru yang suka Pac-Man gitu loh. Cuman ya balik lagi, kalau kita hobi cuma sekedar nyari cuan, ujung-ujungnya nanti kita capek sendiri. Contoh, ya lu deh, kalau jadi kayak gue, sekali jadi 5.000 ekor, urusin sendiri nggak ada karyawan. Kalau lu cuma nyari untung, apa yang lu akan lakukan? Kan itu pertanyaannya. Kalau gue karena gue hobi dan gue seneng, gue enjoy aja ngerjainnya gitu. Tapi biasa lu berarti jualan di pameran gitu ya? Pameran online. Nah, ini ada satu aplikasi namanya Fauna. Dia bisa jual beli hewan di sana tanpa di-banned kok. Yang kita takutin selama ini kan posting dikit di-banned. Kan. Jadi kayak kalau kalian mau cari Pac-Man atau jual Pac-Man bisa ada di sana gitu. Dan harganya variatif, di sana murah-murah dan kualitasnya juga oke. Nanti abis ini lu download lu jualan di sana. Gue udah download ya Fauna. Udah ya, jadi ya bisa jualan di sana gitu. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Ya, itu Pixie, terus Freddy Krueger yang Budget Frog. Oke, berarti 3 itu ya? 3 itulah sekarang masih. Tapi yang biasa beli Pac-Man tuh bocil-bocil apa remaja apa orang tua gimana sih? Semua kalangan. Semua kalangan. Iya. Gue di pameran nemu semua kalangan kok yang suka. Semuanya ya? Dan semua gender. Semua gender ya? Iya, termasuk yang lambai. Yang juga lambai. suka. Mungkin warnanya lucu kan, jadi kayak mungkin lu harus bikinin warnanya pelangi. Nah, kalau gue lihat kayak kedepannya Pac-Man ini kalau kita mau bagus ya, sudah mulai mainnya tuh beda. Jadi bukan main cuma sekedar kita miara kayak gini. Kita harus bikin display yang bagus gitu. Artis ada sih yang biara Pac-Man? Artis yang biara Pac-Man
yang pernah nanya-nanya gitu datang pameran beli? Banyak. Tapi yang benar-benar miara ya, waktu itu sebenarnya dia bukannya beli sih. Awalnya dia mau beli, cuman karena ada 1-2 hal akhirnya gue lihat orangnya kayak tanggung jawabnya luar biasa. Akhirnya gue kasih free waktu itu. Oke. Boleh tahu gak siapa? Gak enak dong. Iya. Tapi pokoknya lu udah lumayan ternyata ya public figure yang piara Pac-Man. Lumayan. Ada pesan-pesan kok sebelum kita tutup, mungkin kayak kedepannya lu bakal bikin Pac-Man kontes lah apa segala macem biar Pac-Man nih makin berkembang. Kalau kontes Pac-Man memang kita udah sering buat ya. Tapi memang tahun ini rencana gue kalau memang amin-amin ada jalannya, kita akan bikin lagi dengan konsep yang berbeda. Jadi gue pengen bikin kelasnya yang lebih eksklusif lah. Biasanya apa ya sebelum? Kan kalau sebelumnya itu cuma 2 kelas, albino non albino. Akhirnya kan kasihan yang misalkan yang basic non albino green ketemunya lawannya blue samurai lah, fantasi lah, green lawannya mutan. ini. Nah iya kan kasihan kan. Iya. Jadi nanti gue mau bikin ya di awal mungkin 3 kelas. Non albino sama premium. Premium tuh kayak gini. Premium ya gitu mutan, fantasi, ornata ya, yang high-nya lah ya. Kalau kasihan lah yang kan kita mau merangkul semuanya kan. Mau bisa miara dari yang kecil, yang murah sampai yang mahal ada. Ini sebelum mereka piara pasti kan harus cari tahu dulu lah ya. Cara piaranya tadi udah kita jelasin. Terus ada grupnya gak sih kok kayak di mana gitu? Di Facebook ada, Indonesia Frog Lover. Di WhatsApp juga ada sebenarnya. Bisa join di sana ya. Bisa join. Oke, thank you banget ya kok. Sama-sama. Oke, thank you. Bye-bye. Oke, yuk. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.